Oke, balik lagi bersama Ditlev. Kali ini kita akan diundang ke acara Podschool guru kita. Apa aja yang kita bicarakan nanti, simak terus video ini. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Hasinanda dan selamat datang di Podschool. Oke, jadi kali ini saya juga kedatangan tamu yang nggak kalah spesial dari tamu yang kemarin. Alumni murid saya sendiri 2019 gitu ya, alumni 2019. Seangkatan sama Imam Hanafi kan kemarin kan gitu, yang kemarin podcast sama saya juga di Podschool gitu ya. Jadi yang kemarin adalah yang lulus terus bekerja, terus sekarang murid-murid saya yang datang ini alumni murid lah ya, yang jadi temen lah sekarang gitu ya. Mana ya? Iya. Iya. Gitu. Terus apa namanya, mereka ini kuliah ya sekarang ya, kuliah gitu ya. Oh, sebelum itu ini kan mereka juga bertiga gitu ya. Bertiga ini bisa disebut apa? Ditlev ya. Ya Ditlev itu di YouTube gitu, bisa dicari gitu ya, dicari di situ. Jangan dicari di Google Play atau Google Play Store, nggak akan ketemu ya kan. Dicari di YouTube ya kan, ada Ditlev. Di situ kontennya menarik-menarik sih, banyak. Nah, sebelum saya terlalu banyak bicara ini, biarkan mereka berkenalan dulu, silahkan. Saya Imam Nawawi. Oh, Imam Nawawi ya. Iya, yang kemarin Imam Hanafi ya. Ini nama Nawawi ya. Lu mek ngono tok? Iya. Ya enggak lah, Imam Nawawi terus Ya, status sekarang bekerja dan kuliah. bekerja dan kuliah. Bekerja. Bukan yang itu. Iya. Bukan yang ini, bukan yang itu. Statusnya belum kawin. Nah, iyalah. Terus Terus sekarang kesibukannya balik nih kerja dan kuliah. enggak, kuliahnya dibanding dulu soalnya kan ada Pandemi. pandemi. Iya, pandemi. Sekarang fokus di kerjaan dulu. Sama YouTube. Sama YouTube sih. Masih break. Iya, masih YouTube-nya jarang-jarang break. ya. Enggak. Jarang-jarang. Jarang. Soalnya banyak kesibukan kita pribadi ya. Kamu alumni mana? Alumni SMA Widya Dharma. Oh, SMA Widya Dharma. Angkatan 2019. Iya. SMA Widya Dharma itu di mana? Di sebelah sini, Pak. Padahal aku gurunya takon gitu. Di sebelah sini ya. Intinya saya juga pesan kemarin ke murid-murid yang lain kan gitu. Mesti kita tuh sekolah di satu sekolah dan janganlah sampai kita di belakang itu. Ya intinya kita bercanda boleh, tapi kita tetap harus mendoakan yang terbaik buat sekolah meskipun kita sudah lulus kan gitu ya. Soalnya apa? Kadang anak-anak itu kan mikirnya ya gitulah, kita nggak memungkiri kenyataan kan bahwa sekolah kita itu sangat kekurangan murid lah istilahnya gitu. Nah, kalau kita terlalu terlalu menggunakan itu sebagai rasa insecure ya kan, jadi minder atau apa ya, nanti kalau semakin lama semakin sekolahnya tutup, kalian nggak bingung legalisir emang. Nah ya kan, kamu kembali ke sekolah terus atau legalisir gitu, loh sekolahku nanti gitu ya gitu. Jadi perumahan. Nah, gitu. Udah segitu aja Imam Udah, Hanafi udah. ya dari segitu. Imam Nawawi. Iya, Imam Hanafi. Maaf. Imam Aku Nawawi, terus kepikiran Imam Hanafi. Nawawi. Aku bukan bermaksud menduakanmu ya. Ya, terus selanjutnya. Nama saya Dani Setiawan. Wes, stop. Kesibukan Kesibukan masih cuman kuliah, nggak kerja sih. Nggak kerja. Kesibukan ngopi. Kesibukan ngopi. Ngopi. Kuliah juga break. Kuliah juga break. Libur. Berarti Dani ini sama kayak saya. Awal-awal fokus kuliah dulu lah. Tapi kok suatu saat nggak tahu ya. Mungkin kamu juga akan pengen nyambi-nyambi lah. Dunia kerja itu soalnya asik sebenarnya. Asik bener. Sampai saking asiknya banyak teman saya yang nggak kembali kuliah gitu. Kerja ya wes gitu. Kerja ya wes, soalnya duit lapo sih gitu ya kuliah. Kuliah terlalu ngoyo-ngoyo juga gitu, wes oleh duit kok gitu. Terus sih gitu. Takutnya sih gitu kalau Iya sambil takutnya. Makanya kamu lebih seneng sih berusaha iku ya, fokus kuliah sih. Fokus kuliah dulu lah. Aku kok kerja ya akhir-akhir semester sih, makanya takutnya ya ngono lah, aku awal terus ngerasain enaknya tambah gak nutut kuliah ya gitu. Oke, dari situ atau mungkin ada yang selain yang lain lagi.
status apa gitu. Instagram. Kalau Imam Nawawi tadi itu ya, jomblo ya? Jomblo. Oh, jomblo. Untuk sekedar info aja buat pendengar ya, Imam Hanafi ini jomblo gitu. Kalau Dani? Nawawi. Jomblo, Pak. Jomblo juga. Waduh, ganteng-ganteng murid Eman ya. Jadi bisa dicek lagi nanti mungkin di live ya kan. Terus kalau di Instagram Imam Hanafi apa? @Imam Hanafi. Imam Nawawi. Ah iya. Aku keliru terus rek iki Imam Hanafi lek ngrungokno ya, guyu kepingkel-pingkel mesti. Ya. Imam Nawawi ya, angel lho Mam. Aku soalnya nyeluk awakmu sakjane ya Imam kan gitu ya. Kalau Hanafi ya Hanafi gitu. Makanya malah gandeng Imam Hanafi terus kan gitu. Nawawi ya angel. Oke. Maaf. Ya kemanusiawi lah ya. Terus Sidoni kalau Dani di Instagramnya apa Dan? Instagramnya tadi ada di bawah kok di deskripsi. Oh ada di bawah. Oh, iya sih. Kalau di saya di bawah itu di mana? Oh di deskripsi podcast gitu ya. Oke, terima kasih. Udah segitu doang. Iya. Ya cukup sampai situ dulu. Terus yang ini, yang paling cantik. Nama lengkap. Nama lengkap. Siap. Perkenalkan nama saya Teresa Juliana Patricia Widiono. Biasa Panggilannya? dipanggil Yono? Teresa. Oh, bukan. Itu nama Nama ayah. Iya. Oh iya, aku ngerti. Soalnya nama saya juga ada ayahnya dan ada ibunya juga malah gitu. Pangasih kan gitu. Sebenarnya gak jelas terus saya. Apaan yang perkenalan kamu kok saya jadi jelasin diri lagi gitu ya. Udah silakan. Terus apa? Umur? Umur mungkin. Biasanya kalau perempuan itu umur rada angel loh, ya kan? Rada sulit. iya. Rada sulit mempublikasikan umurnya berapa gitu. Ya wis gak jadi. Kok gak jadi gitu. Karena biasanya kan dinilai ketuaan atau apa gitu. Kan kamu masih muda dong, gak masalah kan gitu. Ya wis. Umurnya Umurnya? 19. Oh, 19 masih muda sekali ya. Masih. Masih belia, masih Belia. bling-bling. Bahaya ya. Aku kalau salah ngomong Didik dicekal Kak Seto kan itu ya. Enggak ya. Udah di bawah di atas 17 kok ya kan udah Di dewasa atas lah. 17, Udah dewasa. Udah punya KTP. Oh ya udah punya KTP juga. Udah punya pasangan? Belum. Belum. Bertiga ini ternyata di live itu komunitas jomblo mungkin. Bukan ya? Iya kayak iya. Oh iya kayak. Kok iso? Iya, kok iso jomblo. Tapi ada dong mesti dari kalian bertiga itu pasti ada yang deket gitu ya. Ada yang deket nggak sih? Deket banget. Ada, maksudnya saya cuma tanya ada enggak gitu, nggak harus. Punya temen dekat. Nggak harus sebut namanya juga kan gitu. Enggak sih. Oh nggak ada dong. Masih Oh, nggak ada. sepi. Oh masih sepi. Sampai- Kalau nanti ada yang denger tersinggung loh kalau ternyata ada yang deketin kamu tapi kamu anggap sepi. Ayo. Lele gak ada. Oh memang nggak ada. Memang ada ya nggak ada yang tersinggung kan berarti gitu ya. Nggak ada yang tersinggung kan berarti. Enggak. Emosi. Ya emosi. Itu sih. Gugup baik. Gugup. Iya gugup. Aduh. Terus apa lagi ya? Status sudah. Terus apa lagi? Biasanya perkenalan apa? Alumni SMA Widya Dharma. Alumni SMA Widya Dharma semua gitu ya. Oh mungkin nanti kalau lebih pengen tahu detail tentang siapa aja sih Ditlev. Kalau Ditlev itu kalau nggak salah singkatan dari kalian bertiga kan ya? Dani, Imam sama Teresa. Bukan Imam Hanafi ya? Bukan. Mungkin Diit gitu ya. Jadi Imam nah, ada dua gitu. Tapi mungkin Imam mungkin imamnya sana nggak mau mungkin. Mereka berdua makmum. Makmum. Terus sih terus kemudian karena saya terima kasih juga udah di apa ya dikunjungin lah. Kita yang terima kasih. Kok iso kita yang terima kasih. Soalnya ben apa ya di rumah kan sowong juga. Oh udah Mas. Oh berarti aku ini gawe ikut tambal sowong. Oke. Aduh. Pelampiasan Pelampiasan kesewungan siap ya. Tapi itu saya masih bersyukur meskipun dibuat pelampiasan kesewungan karena rata-rata itu kalau kita udah lulus itu sangat sulit sih meluangkan waktu untuk ya sedikit banyak nyapa gurunya atau mungkin main ke sekolah atau mungkin apa itu sudah mungkin kan di kesibukan masing-masing gitu ya. Dan itu yang saya sadari bahwa ternyata gitu ya saya tuh bisa dikatakan iri sama teman-teman saya yang nggak jadi guru gitu. Kenapa? Karena mereka katakanlah kalian kuliah itu belajar terbang gitu ya. Terus setelah kalian terbang, teman-teman saya bebas bisa terbang kemana saja. Sementara saya harus kembali ke sarang untuk mengajari yang baru untuk terbang lagi. Jadi saya nggak akan pernah kemana-mana di saat murid-murid saya itu terbangnya tinggi-tinggi bahkan jauh-jauh gitu kan. Itu yang mungkin saya akan sangat iri apa yang bisa mereka lihat tapi
Ya semua guru sebenarnya kayak gitu sih gitu ya, iya kan? Iya gitu. Terus tujuan saya datang ke sini. Ini rumahnya siapa gitu ya. Tujuan saya ngundang kalian ke sini saya pengen nanya-nanya sih, nanya-nanya tentang apapun gitu. Pengalaman kalian selama masa sekolah lah, terus sekarang itu bagaimana, pandangan apa yang berubah dari selama kalian masih sekolah dan sekarang sudah tidak sekolah gitu ya. Maksudnya sudah lulus SMA gitu kan. Kalian bukan termasuk golongan lulusan COVID kan ya? Enggak. Lulusan asli gitu ya. Asli. Lah emang sih COVID gak asli gitu. Asli juga kan gitu. Yang COVID itu asli gitu, cuman agak nggak original. Ya padahal gitu ya. Ya kasihan sih, kasihan gitu. Iya. Kasihan. Kalian iri nggak sih sama yang COVID kemarin? Lulusan COVID itu iri nggak terus terang? Tambah kasihan ya. Tambah kasihan. Kenapa ya? Kasihannya kenapa? Kasihannya kenapa? Ada kasihan, ada iri. Ada kasihan ada iri. Kasihannya apa? Wisuda kan online, nggak ada wisuda Nggak ada kayak wisuda. Rata-rata itu sih. Langsung Kemarin ijazah. Imam Hanafi juga bilangnya nggak ada wisuda. Nggak gitu. maca. Nggak maca, iya sih, bener sih. Kan sing Kan itu dinantikan momen-momen itu. yang sangat luar biasa untuk siswi ya, untuk siswi. Buat cewek ya. Kalau untuk siswa sih saya rasa Jasa. malah itu yang bikin males sih sebenarnya. Kita harus rapi, harus anu. Kalau saya sih nggak tahu sih kalau Nawawi ya. Kenapa? Imam Ini Nawawi. baru bener ya. Ah iya, Imam Nawawi. Nggak tahu sih Imam Nawawi. Ini rambutnya dikuncir ya. Sekarang rambutnya dikuncir. Dulu rambutnya dikuncir 2, sekarang 1. Ya enggak lah ya. Terinspirasi Pak. Oh enggak, bukan Genji ya? Genji. Yang Genji ya. Nopiora. Ya, tuh, terus itu tadi apa? Irinya apa? Kasihannya ya. Terus kalau irinya UN. Nggak UN ya. enggak UNAS ya. Padahal yang kemarin tuh harusnya terakhir ya, memang. Yang kemarin tuh harusnya terakhir. Katakanlah nggak ada Covid ya. Yang kemarin tuh bener-bener terakhir UNAS. Bukan, iya sih, yang terakhir UNAS. Terus setelah itu yang kelas 3 sekarang, itu kan wis nggak ada UNAS memang. Adanya AKM kalau nggak salah. Kayak apa ujian Kantina kompet. Mato. Oh bukan, tapi lebih memang diserahkan ke sekolah masing-masing untuk menguji kompetensinya masing-masing gitu. Jadi sing lulusno memang sekolah sih. Kalau yang kemarin sajane ya lulus aja sih. Masih UNAS iku lho. Dari zamanku iku kayak lulus aja gitu. Selama kalian atau kita yang pelajar gitu ya. Iku apa lek ngarani? Sekolah mlebu terus ya kan. Patuh. Ya nggak patuh juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman wah aku kok malah guru ya kayak gitu ya. Maksud saya nggak patuh juga itu ya memang masa-masa SMA pelajar kita kan boleh ya nakal gitu. Nakal boleh kayak gitu. Cuman bodoh jangan kan. Kemarin saya juga bilang gitu, nakal boleh, bodoh jangan gitu. Bodoh ini bukan bodoh pelajaran loh ya. Maksudnya melakukan kenakalan secara bodoh gitu. Kita nakal boleh tapi ya yang profesional itu kan. Profesional. Nakal sih. Iya profesional ya kan. Bolos sekali-sekali juga nggak apa-apa. Saya seumur hidup saya bolos juga pernah kok 1 kali. Bangga bolos sekali bangga. Iya, karena memang berapa kali? Kalau Nawawi berapa kali? Gak pernah sih Pak. Masuk? Gak pernah. Sama sekali? Sama sekali. Sengaja tidak masuk dengan alasan mungkin sakit atau apa gitu? Enggak. Nggak pernah. Kalau Dani? Nggak pernah. Nggak pernah juga? Terasa? Enggak. Nggak pernah. Waduh muridku ini ternyata sing pinter-pinter ternyata. Keliru ya kan? IPA kan? Oh iya IPA. Oh embel-embel IPA. Embel-embel IPA. Saya juga dulu IPA dan akhirnya memang saya juga pengen iku bolos sekali-sekali lah gitu. Dan iku juga karena ulang tahun juga sih gitu. Bolos sekali-sekali lah. PS-an gitu kan. Nanti teman-teman PS-an gitu. Itu sih. Ya, karena pengen bolos gitu loh. Tuh terus berarti irinya itu karena memang nggak ada UNAS gitu ya. Kasihan loh padahal mereka itu. Maksudnya kasihan itu yang kemarin sing lulusan COVID itu kan ya. Mereka itu wis sangat apa lek ngarani sangat fokus sama ujiannya ya kan. Terus H-1 itu masih saya sempat ketemu, bukan H-1 sih, H-2 atau H-3 lah. Pokoknya saya masih tatap muka sama mereka, belum ada pandemi juga kan gitu. Ya ada cuman masih di sana, Cina, jadi belum ke Indonesia ya. Ya belum ke Indonesia itu waktu itu. Jadi kita masih belum lockdown juga gitu. Jadi masih masuk seperti biasa dan itu mereka wis sambat gitu Mas. Waduh Pak, ya opo iki ate UNAS, meneh UNAS aku gorong sinau, gorong ono sing tak ngerteni padahal aku ya wis les tapi sik bingung gitu ya. Terus untuk apa kamu serusak itu gitu. Saya bilang itu bagaimana kalau besok kamu UNAS terus kamu berangkat terus kecelakaan di jalan. Bukan saya mendoakan buruk tapi kecelakaan di jalan gitu. Jadi UNASnya.
Enggak gitu loh, nggak jadi juga kan gitu ya. Jadi ya nggak usah, bisa aja nggak jadi, nggak mungkin Pak, atau mungkin belum ke situ saya ngomongnya gini juga, atau mungkin tiba-tiba UNASnya sama pemerintah ditiadakan, saya bilang gitu. Terus yo nggak mungkin lah Pak gitu kan. Loh kok iso nggak mungkin gitu, kamu berangkat aja terus tiba-tiba tabrakan juga nggak mungkin gitu. Ya nggak mungkin juga kalau saya hati-hati katanya gitu. Nah, seorang pun kalau kita hati-hati pun ya namanya apes ya kan. Dan kemarin ternyata meskipun katanya nggak mungkin ya, emang kalau kita pikir secara logika kan kalau nggak ada apa-apa juga nggak mungkin kan, moro-moro nggak ada UNASI gitu loh. Tapi ternyata kan itu bukan hal yang sulit untuk Tuhan membalikkan semuanya gitu. Ono moro ka ono gitu, seperti itu. Jadi kalau pandangan saya di sekolah dulu, selama saya masih sekolah, ini yang akan saya tanyakan juga ke kalian. Jadi saya selama sekolah itu punya pandangan bahwa kita itu memang hidup itu harus memilih sesuatu, dan kita harus mengusahakan itu kan, memperjuangkan itu. Nah, setelah saya kuliah, ya kan, dan saya ke klinik Tongfang gitu ya, enggak lah ya, kan biasanya gue setelah saya dari klinik Tongfang gitu ya, Tongfang enggak ono, saya klinik yang tutup mungkin ya. Saya hilang. Setelah saya ke klinik Tongfang saya hilang, oke ya. Jadi setelah saya lulus kuliah, terus kemudian lulus SMA, terus itu ternyata berubah gitu. Pandangan saya yang kita punya pilihan itu ternyata berubah jadi seperti apa? Jadi saya jadi merasa tidak punya pilihan gitu. Itu kalau saya sih. Kalau kalian gimana sih? Satu-satu dong. Gimana? Yang cewek dulu yuk. Oh iya, yang cewek dulu nggak apa-apa. Ladies first kan katanya gitu ya, ladies first. Kayak tumbal tok akhirnya ya kan. Aduh. Ya apa ya? Ya apa ya? Kayak ini kayak ini yang kedua ini bakal sukses sih, kayak maksudnya sukses yang kayak dari Corbuzier sampai 40 menit mungkin ya. Kita 16 loh ternyata, nggak masalah. Terus. Kalau apa? Apa ya? Iya sih sebenarnya. Sama kayak Pak Pang juga. Apa kok Pas, sampai? ya apa ya? Aku kok selesai? Kok Susah. gugup gini toh? Gak apa bahasa Jawa wes. Iya wis. Iya wes. Lah SMA itu kayak apa ya? Bagiku sih nggak ada bedanya. Kayak aku, cuma bedanya kan kuliah lebih ya wes harus mengikuti apa ya? Apa sih? Aku ngomong apa kok susah banget. Apa? Siapa? Oke. Sabar. Kan lah SMA nggak begitu tertuju aku sama pelajaran dan lain-lain. Ya cuma asal masuk, absen. Bohong. Iya. Bohong. Nyatanya kamu pinter kok dalam satu mata pelajaran. Oh, bukan dalam satu, malah dalam hampir semua ya. Hampir semua kamu pinter. Ranking berapa? Kan kebenaran. Oh, kebenaran nggak ada. Kebetulan kebenaran nggak ada. Kebetulan. Pasti kamu pasti kan belajar juga kan? Ya kan? Belajar dong. Belajar. Tapi kan banyak nyontohnya. Oh, banyak nyontohnya. Nyontoh siapa coba? Saya tanya nyontoh siapa. Oh, Pak, tahu aku contoh siapa? Oh iya, saya lupa ya. Nyontoh itu ya. Enggak. Kan nakal-nakalnya anak SMA kan Tapi ya kayak si menteriku ya? ngerepek. Si menteriku apa Teresa sih? Dua-duanya sama ya. Oh, dua-duanya sama. Dipersatukan Jadi luar biasa Enggak. gitu. Luar biasa. Jadi dahsyat. Satu ranking 1, satu ranking 2 gitu. Amazing, Pak. Enggak. Oh, enggak. Ada. Ya klarifikasi dong. Klarifikasi. Enggak. Ya apa ya? Ya gitu wes. Hah? Apa gitu ya gitu? Enggak. Iku pokoknya intinya sebenarnya aku kuliah pun kayak pas semester 2 ini kayak merasa aku kayaknya salah jurusan. Nah, kan itu yang dialami sama banyak teman saya sih gitu. Salah jurusan. Kamu enggak, Mam? Termasuk saya juga, Pak. Tuh kan? Semuanya. Kamu juga? Kok iso gitu ya? Saya reuni, bayangin ya, saya reuni sama teman-teman saya ketika sudah kuliah sudah 1 tahun kayak kalian gini ya, berjalan 2 semester lah. Terus reuni waktu itu buka bersama. Bayangin aja dalam satu kelas itu reuni ya, semua nih ngomongnya sama. Mesti saya menyesal, saya getun, saya ini, tapi beberapa ada yang memang kalau misal basicnya adalah uang tinggal ngambil di isor longan gitu ya. Di isor. Ya pokoknya orang kaya, sultan lah. Sultan. Basicnya sultan ya, maka dia akan pindah-pindah gitu. Maka dia akan pindah-pindah, terus yang lain karena keterbatasan biaya, karena sudah tercebur banyak juga kan orang tua kan kasihan gitu ya.
itu rata-rata juga akhirnya memaksakan di situ bertahan gitu. Sementara saya kok tidak gitu loh. Saya tidak pernah merasa bahwa saya itu menyesal gitu. Yang ada ketika saya masuk pertama kali kuliah, adanya kayak wah gitu, wah gitu. Saya nggak bisa jelaskan itu apa, tapi wah gitu ya. Wah gitu. Jadi karena kan saya masuknya ke UM juga. Terus terang saya nggak ada sih niatan buat kuliah, itu nggak ada dulu itu kan. Nggak ada niatan kuliah, yang ada niatnya itu bikin kosan gitu ya, bikin kos. Tahu bikin kos ya maksudnya? Tahu. Iya, bangun rumah buat kos-kosan, kos putri ya. Kos putri. Jahat kan saya. Maksud aku bangun kos putri jahat gitu ya? Ya enggak lah ya kan. Saya itu membantu anak-anak putri untuk Oh iya. untuk mendapatkan kos-kosan ya. Oh, mendapatkan itu, kos-kosan. itu pikiran saya di masa saya SMA ya. Kenapa nggak laki-laki, Pak? Kenapa nggak laki-laki? Karena saya males lah gitu. Laki-laki. Aduh. Ya kalau sekarang saya mungkin punya rezeki bangun kos-kosan ya laki-laki lah. Karena laki-laki ku enak gitu loh. Maksudnya enak itu tanggung jawab enak, enteng Oh, gitu. enteng. Enteng, anak apa-apa ya kan tanggung jawab dewe kan lanang gitu ya. Kalau perempuan nggak enaknya kan nanti sama keluarganya tanggung jawab gitu ya kan. Misal kita ketilapan atau apa kosane jadi berantakan gitu ya. Jadi yang kos di saya jadi kehilangan harapan, harga diri opo ya? Apa lah harga diri? Kehilangan harapan untuk melanjutkan sekolahnya gitu. Karena di terlalu asik di kos-kosan saya yang nyaman kan gitu bisa aja gitu. Jadinya akhirnya tujuan saya itu awalnya, terus kenapa kok tiba-tiba saya tertarik gitu aja ke, ya itu yang saya bingung kan, makanya saya nggak ada dari situ saya sadar ternyata memang saya nggak bisa milih gitu. Saya nggak bisa milih kan di saat teman-teman saya sibuk milih jurusan kan itu ya, kalian dulu milih jurusan kan ya. Tapi jurusan iki sing kok pilih bukan kamu ya, kalau Nawawi ya. Kalau SMA dulu ya, Pak, sebelum kita meranjak ke SMA kuliah. Dulu itu ada mata apa kelas 3 kelas kan kalau SMA. Heeh. 3 jurusan. IPA, bahasa IPS itu. Iya. Dulu itu saya pribadi dulu itu suka ke IPS. Karena yang saya saya dalami di kuliah saya kan ini sosial, tentang sosial. Nah, tapi saya belum punya dasaran di situ. Jadi itu yang membuat salah. Jurusanmu apa sih? Sekarang jurusan kamu apa? Administrasi negara. Oh, itu IPS aja nih ya? Sama sih kayak saya. Ya karena memang kuliah itu aja nih yo. Kita mulai dari awal kok memang nggak ada hubungannya sama SMA sebenarnya. Ini beneran. Tuh terus. Jadi itu yang membuat kamu nyusul karena memang nggak ada basicnya menurut kamu. Ya dasarannya kurang lah. Kalau IPS, misal kamu dulu IPS mungkin lebih lancar gitu, lebih bisa ngikutin gitu ya. Kalau Teresa, yang kamu pilih sekarang tuh bukannya pilihanmu dulu? Dulu itu masuk SMA kan pengen IPA soalnya pengen perawat. Oh gitu. Terus pas mau kuliah baru kok pengen akuntansi, gak mau perawat. Soalnya apa ya? Aku kayak nggak tegaan ya, nggak berani lihat sing Ceru-ceruan. jadi perawat. Bukan nggak tega, bukan nggak berani, jijian kamu ya? Itu juga. Oh iya, jijian. Karena memang berat loh perawat itu. Berat, bener-bener. Tapi pingin kayak kagum, salut gitu loh. Pingin. Sempet kan mau ke kuliahan perawat, kan ada saudara. Tapi nggak jadi. Terus sekarang ngambilnya? Sekarang akuntansi. Oh, pengennya akuntansi. Padahal IPA ya. Akuntansi ya nggak masalah sih sebenarnya. Terus yang buat nyesel? Dulu itu SMA ya, kan pernah dapat tugas akuntansi. Oh ya. Dan nggak dijelasin apa-apa. Oke. Terus aku berusaha gimana itu aku bisa ngerjakan dan bener. Akhirnya nggak ngerti kok ngelitu dan nemu. Kok seneng iku. Akhirnya karena aku bisa gitu ya, dari nggak bisa terus bisa gitu kan. Kan terus? Tanpa dikasih tahu ini loh caranya ini. Enggak, aku lihat buku tok. Terus bisa. Terus akhirnya berpikiran, paling aku suka di akuntansi. Akhirnya masuk akuntansi. Ternyata lah kok ternyata tidak semudah yang kamu bayangkan gitu ya maksudnya. Susah. Ya kan? Ya wes, kayak salah pilih jurusan. Gitu. Terus kalau Dani? Kalau aku sih dulu kan
pertama kelas 1 SMA itu mau masuk ke IPS. Iya. Tapi pas kan dulu kan ada tes. Nah di tes itu langsung dimasukkan ke jurusan IPA. Iya. Nah mau pindah ke IPS itu sama salah satu guru yang namanya Bu Yeni nggak boleh. Oh iya. Disuruh di IPA aja. Kenapa kok nggak boleh? Kurang tahu, Pak. Oh iya. Kalau menurut Cuma saya nih. disarankan. Kalau menurut disarankan saya ke nih Bu IPA. Yani itu melihat aura kesainsan, keprofesionalan di Anda gitu. Jadi makanya Anda dijuruskan ke IPA itu karena memang aura Anda itu terlihat kayak profesor banget kan gitu. Itu. Terus mungkin sih tapi nggak tahu juga beliau gitu. Terus udah masuk beberapa hari di kelas IPA, Hah? ketemu sama teman-teman termasuk Imam ini. Ah iya. Terus mau pindah ke IPS, nggak dibolehin gitu. Nggak bolehin, Terus keterampilan kan di kelas IPA nih. Iya. Keterampilan ngambil TSM. Motor itu ya. Iya, Motor. Nah, terus kelas 3 itu enggak. Kelas 3 apa kelas 2? Kelas 2. OSN Kelas 2. 2. Kelas 2 itu diajak USN IT. Iya. Terus ikut, nggak nyangka ternyata masuk 10 besar. Terus kayak berminat di IT gitu. Oh, sama sih gitu, ya kan? Hampir mirip sama Teresa ya. Nah, Terus sekarang kuliah di IT. Lah nyeselnya kenapa kok SMA nggak ngambil TKJ malah ngambil TSM gitu. Oh, gitu. Iya kan jurusan IPA, keterampilan TSM masuknya ke IT. Oh, alah, ya paham aku malah nggak dapat anunya ya, ibaratnya dasarnya benar-benar dasarnya. Tapi sekarang di IT. Iya. Terus yang buat kamu nyesel, benar-benar nyesel, sulit juga di sana, ngerasa sulit juga, kesulitan atau gimana? Sulit coding. Sulit banget gitu ya. Oh, Iya. itu apa Tapi ya? awal semester 2 sih. Baru ngerasanya. Iya. Oh. Tapi kesini enjoy aja. Dinikmati. Oh iya. Sebenarnya sama, saya juga gitu. Ya bayangin aja saya kan nggak ada minat ke seni sebenarnya. Ya bukan nggak ada minat, tapi itu sudah saya jalankan kayak kita bernafas gitu loh. Jadi benar-benar nggak tak pikir pisan. Maksudnya aku benar-benar kayak kita bernafas. Ada nggak sih orang sing, wah aku seneng bernafas gitu. Nah, ada kan gitu. Ya mereka bernafas aja kan gitu ya. Sama halnya dengan kayak gitu saya juga dulu iku kan kepengin ku nggak kos-kosan iku. Yo, dengan saya yang masih remaja SMA ya kan dengan segala pemikiran brilian saya, kenapa kok saya pengen punya kos-kosan putri. Iya kan? Licik saya itu bukan jahat tapi licik ya. Ya jahat di selaka Arab lah ya. Bingung ya kan? Itu intinya pengen itu terus kemudian sama tiba-tiba ya gitu sama tiba-tiba bukan apa-apa sih saya juga nggak pernah ikut lomba. Pernah ikut lomba seni tapi nggak menang juga sih. Terus kemudian tiba-tiba gitu ya sama Pak Arif guru saya di Semaki dulu tuh, kamu nggak kuliah apa gitu? Pengen kuliah Pak tapi bingung kuliah apa. Saya tuh dulu sebenarnya minatiku di guru matematika Rek. Saya tuh ini beneran saya pengen jadi guru matematika karena apa? Karena saya juga ikut OSN matematika juga SMP SMA gitu ya. Cuman SMP saya juga wis donge ati lomba aku moro ngalih gitu loh. Moro menghilang gitu ya. Terus kemudian SMA juga semangat di kelas 1-nya doang, pengen ikut OSN-nya itu. Terus kemudian di kelas 2 juga enggak. Ya kan, maksudnya moro hilang, tak tinggal gitu aja terus sampai kelas 3 ketemu Pak Arif itu di Batik itu kan akhirnya di Batik itu terus ditanya-tanya terus saya bilang kalau misalkan saya ikut tes ke sana ke UM gitu ya, ke UM ke seni kalau saya nggak keterima gimana Pak, saya bilang gitu. Wah nggak apa-apa, udah apa kata saya gitu, saya nanti yang rekomendasikan gitu, bisa masuk katanya gitu. Sampai di situ akhirnya saya nyoba ikut undangannya siapa tahu gitu ya. Jadi alhamdulillahnya setahu saya dari seluruh siswa di sana di Semaki itu angkatan saya ada 10 anak sih yang keterima undangan itu ya diantaranya saya. Nah kan berarti kan saya tuh nggak itu bukan satu hal yang saya usahakan sungguh-sungguh kayak teman-teman saya yang pengen ke sana gitu. Bahkan ada teman saya yang bener-bener pinter kimia, dia usaha ke situ dan memang masuk tapi ya itu terus nyesel sendiri gitu. Sementara saya nggak pengen ke situ cuman karena
dasar diomongin itu tadi ya, kayak misal kalau Dani tiba-tiba menang lomba tadi ya kan, terus kalau Teresa tiba-tiba bisa ngerjakan soal, saya juga tiba-tiba diajak ngomong Pak Arif itu nyantol aja gitu, oh iya sih nyoba ke seni itu kan, karena saya nggak ada niatan kuliah, niatnya buka kos putri ya kan. Niatnya nggak ada kuliah, jadi saya ya udah dari 4 pilihan itu seni saya nomor satukan gitu loh. Maksudnya saya nomor satukan ini kan saya cuman iseng kan ngisinya seni, terus yang kedua saya ambil biologi, ya cek nih ono isine ae gitu. Terus yang ketika keempat kampus 2 itu saya ambil UNER keperawatan sama farmasi. Jadi yang grade-nya tinggi-tinggi itu saya taruh di bawah malahan gitu. Yang seni itu malah saya taruh di atas karena memang ya resiko rekomendasinya dari Pak Arif itu. Maksudnya disuruh nyoba gitu loh. Dan alhamdulillah masuk juga. Masuk ya wis tinggal masuk gitu aja. Pleng kayak gitu kan. Jadi nggak ada tes, nggak ada apa gitu ya, enak aja gitu sih. Tuh, jadi dari situ terus yang terjadi selama saya menjalani bukan ketemu yang sulit sih. Ya sulit terus terang. Kalau kalian mikirnya sulit nggak ada dasar sama sih. Tapi seharusnya kan gini kita mikirnya. Kayak misal Teresa tadi dia mikir akuntansi karena seneng. Kenapa kok sekarang nggak gitu juga gitu loh. Maksud saya kamu yang mendasari kamu ke akuntansi kan karena kamu berhasil memecahkan persoalan tanpa ada yang ngajarin gitu. Nah kamu merasa sekarang menemukan kesulitan, kenapa kok nggak dicoba gitu lagi gitu loh maksud saya. Siapa tahu menemukan kesenangan yang sama seperti dulu. Dan ini juga seperti itu kan. Nah, Imam apa sih? Kamu nyesel kenapa sih, Mam? Nyesel karena apa ya? Nggak kalau sekarang pas kuliah itu. Oh kalau sekarang ya Pak ya. Yang membuat kamu pertama kali maksudnya kayak aduh keliru masuk jurusan nih gitu. Soalnya saya dulu SMA itu udah angan-angan karena saya sama Dani pernah nyoba seni ya Dani di UM ya. Nyoba terus masuk nggak? Akhirnya enggak. Sajane Dani bakat kan ya. Maksudnya saya lihat gambarmu SMA ku persis saya SMA gambarnya kayak itu. Cuman bedanya mungkin opacity-nya, kapasitas lah. Itu lebih banyak saya. Jadi kalau ada orang yang misal ya mesti aja awakmu pinter gambar soalnya awakmu kuliah seni, enggak sebenarnya. Cuman kapasitas kertas yang saya habiskan itu lebih banyak daripada Anda. Itu aja sih. Jadi kalau mungkin Dani sakjane basicnya wis hampir sama. Aku ndeloknya gambarku piyen gitu. Tapi mungkin selama SMA kamu menghabiskan berapa kertas saya? Bisa itu enggak? Ada 1000? Enggak ada. Saya selama istirahat sampai pulang lah. Aku mesti gambar. Gitu. Bedanya di situ. SMA itu gitu. Ngopi, dulu saya bawa sketchbook mesti. Sampai kemarin saya beli lagi gitu biar kebiasaan saya yang lama itu kembali lah gitu. Soalnya itu memang gitu sih. Jadi kertas yang saya habiskan itu sangat banyak ya kan. Jadi hutan-hutan di luar sana gundul itu karena saya mungkin. Kan ditebang buat kertas ya. Itu terus ya apa, Mam? Karena nyesel itu karena kayaknya melayani masyarakat itu pertama ya pemikirannya. Kan ada pelayanan publik, ada. Itu mata kuliahnya? Iya. Oh gitu. Terus kayaknya itu pemikiran pertama itu kayaknya kayak bagus, kayak mempunyai jiwa sosial yang tinggi kalau membantu. Ekspektasimu? Dan akhirnya di dalamnya ternyata ya kayak dari tadi zone. Jadi mikir bukan satu titik, tapi kayak abstrak gitu loh Pak. Mikir ini, mikir negara, mikir. Iya intinya di luar ekspektasi kalian kan gitu ya. Yang harapanmu masuk ke sini itu seperti ini, ternyata tidak. Gitu. Itu sih ya kayak anak-anak yang corona juga. Ya kan mikirnya UNAS, tiba ya enggak. Wis ngeluh-ngeluh, wis sumbak-sumbak. Tapi ternyata mereka juga nggak seneng-seneng banget sih. Kalau kalian kan tadi yang kalian iri kan, ternyata yang mereka yang ngejalanin itu juga sama. Mereka isinya malah sedih doang. Nggak apa-apa wis Pak ono UNAS, yang penting ono wisuda, katanya sampai kayak gitu. Ternyata ya itu tadi karena kayak aneh aja gitu loh. Maksudnya aneh itu kita belajar selama 3 tahun dan kita belajar dengan kesadaran bahwa suatu saat kita akan UNAS, suatu saat kita akan wisuda. Ternyata nggak ada wisuda dan lulus itu gak ono feel kayak, wih aku lulus seneng coret-coret atau apa kan dulu gitu. Kalau sekarang nggak ada ya kayak lulus gitu kayak gitu kan malah kayak gitu loh efeknya karena nggak ada UNASnya tadi gitu. Jadi kalau yang ngejalanin yang beberapa yang saya tanya menurut saya itu rata-rata kayak apa namanya nggak seseneng itu gitu loh. Dan ternyata hidup itu memang soal apa sawang sinawang kalau bahasa Indonesia apa ya
ya yang terlihat akan selalu apa ya, kita yang melihat tapi yang menjalani belum tentu seindah yang apa yang kita lihat gitu, seperti itu. Jadi sudut pandang. Dan kuncinya itu adalah ya itu tadi, menikmati perjalanan gitu. Kemarin saya pernah sempat ngobrol sama Imam itu sedikit soal pencarian jati diri kalau nggak salah ya kan. Bingung mau aku ini udah diopo sih gitu, kayak aku mau jadi apa, aku fungsi saya, tujuan saya di hidup ini apa, misi saya apa. Kita terlahir di satu organisasi kecil yang dinamakan keluarga. Nah, misi saya di situ apa? Ada beberapa yang mungkin kamu juga mikir gue gitu, dan sempat mikir kayak itu nggak? Kemarin ya. Sempat sama Hanafi Farhan. Berarti kalian dewasa itu ya sekarang ya? Di fase itu gitu ya? Nah, padahal kalau saya sebenarnya wis kepikiran gitu, mesti ya di masa itu pernah. Terus kemarin tuh saya lebih punya kalimat yang tepat karena habis lihat Firsa Besari Kumang nggak sengaja lihat di YouTube aku tentang video yang dia perkenalan, terus kemudian endingnya pokoknya kata-katanya itu hidup bukan soal pencarian jati diri, tapi hidup itu sendiri adalah bagaimana kita membentuk diri kita Kumang itu satu, terus sama kayak intinya pokoknya penerimaan diri. Jadi beda loh, kita mencari jati diri sama kita menerima diri itu beda. Jadi kalau mencari tujuan wingi apa man? Mencari tujuan. Ya sampai kapanpun kita nggak akan ketemu sebenarnya. Sampai ketemu akhirnya sama Imam kemarin, kita akan ketemu tuh tujuan hidup kita apa. Ya tujuan hidup kita adalah mencari tujuan itu sendiri kan gitu. Ya bulet aja nih, bingung. Tapi saya rasa di tingkat mahasiswa nanti perlahan kalian akan lebih open minded lah daripada SMA. Dan pas kamu kuliah saya yakin kayak ada wah-wahnya yang saya katakan tadi ketika saya pertama kali kuliah, ya kan? Kayak gitu. Itu harusnya kalian juga ada di fase yang seperti itu di saat kalian itu kayak menemukan the new world lah, sakjane gitu. Kalian tuh ibarat kayak di dulu di sekolah ya. Itu kayak di rumah gitu. Terus ketika kalian kuliah sekarang, ya kan, dan apalagi yang kayak Imam Nawawi itu sudah part time lah istilahnya, ya kan, kerja sampingan gitu ya. Saya rasa kalian kayak ya wis iki loh, welcome to the jungle kan gitu. Terus kalian harusnya bisa ngelihat di situ tuh sangat luar biasa, sing kena di oma, maksudnya sing kena di sekolah gitu loh. Dan itu lebih luas lagi dunia di luar sana kan gitu. Penerimaan jati diri itu termasuk kamu kayak menyesal kuliah di situ, itu termasuk proses melalui penerimaan diri sendiri tadi. Karena itu sih jadi kayak hubungan juga sama kayak gitu. Nah, akhirnya merambah hubungan aja kan. Sama halnya dengan ekspektasi memang kan, kok pikir ngene tiba-tiba gak ngene gitu. Kamu pikir seperti ini ternyata tidak seperti ini. Kan ya kan. Kalau dari sudut perempuan kan, kenapa kok saya sering dari sudut perempuan, karena sing cerita nang aku ya perempuan kan, sing cowok jarang lah cerita soal perasaan itu jarang. Kalau sing cowok mesti rata-rata kalau cerita ke saya tuh ya kita sharing ya kan, pendapat jarang sih gitu. Kalau selama SMA sih paling tips and trick nyepik lah gitu. Kalau nggak gitu koyo sok-sokan bener ya Pak. Ya memang saya itu sok-sokan kayak gitu ya. Lek gak sok-sokan nggak mantan saya nggak mungkin banyak dulu. Maksud saya gitu. Iya kan, aku biasa-biasa aja maksudnya. Aku kudu sok-sokan ben arekku gemes gitu loh. Lek dulu sih. Lek saiki gila nih kan. Wis tua sok-sokan gitu maksud saya. Iya. Nggak penting kan ya akhirnya, ya kan kayak gitu. Terus tadi sampai mana? Sampai kemana-mana? Kayak hubungan, iya. Oh iya, kayak hubungan kan. Ekspektasinya itu ketika kita berhubungan. Hubungan ini maksud saya bukan yang soal pasangan saja, tapi kayak hubungan pertemanan juga seperti itu. Dulu mungkin saya pernah menjelaskan satu kali di kelas, kalau kalian mungkin ingat, kita boleh berteman tapi jangan terlalu dekat. Kenapa? Karena kalau kayak pasir ya, berpasir ya. Kalau kamu, ini yang akan kamu sadari nanti ini. Kalau kamu berusaha tidak dekat dengan temanmu, tidak terlalu dekat maksudnya, tanpa kamu sadari sebenarnya kamu sudah dekat. Gitu. Tapi kalau kamu setiap hari mengusahakan kedekatan, itu artinya kita keluar harus sama ini terus, kita kemana-mana harus sama ini terus, kita harus habiskan waktu sama ini terus, pecah. Iya. Kenapa pecah? Karena bangunan itu juga seperti itu. Tiangnya pasti akan jauh dan konstan. Tiang bangunan itu loh. Katakanlah ada 4. Ya kan? Kalau terlalu rapat gimana? Ambruk kan gitu. Terlalu jauh pun juga ambruk. Jadi harus ada sesuatu yang diatur di situ. Gitu memangnya. Nah,
ku pertemanan yo, terus percintaan juga sama seperti itu tadi ya kan. Kita mesti ekspektasi dulu deh gitu. Terlalu percaya bahwa apa yang diomongkan itu akan menjadi nyata, ya kan? Iya. Hubungan itu berawal dari omongan, iya nggak sih? Iya. Kalau katanya cinta itu berawal dari mata turun ke hati, kalau menurut saya enggak. Dari omongan masuk ke kuping turun ke hati. Soalnya perempuan itu sih, kalau laki-laki memang iya sih dari mata turun ke hati, kayaknya gitu. Dari mata turun ke hati. Hati itu buat ngerasain iki iso nggak aku nyaman nggak sih? Tapi mata dulu kalau laki-laki. Perempuan ada tapi nggak selamanya yang ganteng itu bisa menang. Nyatanya aku pas-pasan aja menang aja saya ambil sing ganteng-ganteng dia itu ya kan. Soalnya saya rasa Allah itu atau Tuhan itu menciptakan kita itu dengan sangat apa ya? Adil wisan seadil-adilnya ya kan. Sing ganteng ya bodoh gitu. Ngono aja aku ngomongnya. Sing ganteng bodoh apa bodoh gak iso nyepik gitu loh. Sing pas-pasan kayak aku entek-enteki gitu ya. Iya. Kapan duwe dong. Dan saiki aku pun malah jomblo ya kan. Aku enggak kalah ambek murid-muridku iki enggak kalah gitu ya. Muridku jomblo aku jomblo lah. Kan saya punya solidaritas tinggi sebagai guru. Walasan ae ya. Ngomong kayak gak payu Pak saiki Pak ya kan. Ngomongnya Pak saiki gak payu ya wis tuwek rek aku itu wis tuwek ya. Jadi ada aja sebenarnya ada. Wis kok malah rono, malah nang kalian ae lah, pokoknya nang kalian. Iki harus menuju ke kalian terus sih. Tuh, terus berarti itu sih penyesalan kayak itu. Apa Dani ada ngomong? Apa? Ya enggak misal ada apa gitu. Pak apa gitu kan. Pak apa? Percintaan. Oh iya, tadi kan saya ngomongin itu apa mau kita dari kamu yang apa SMA sama aku yang perubahan pandangannya tadi. Kalau menurutmu akhirnya saya mau tanya nih, pacaran di SMA itu penting nggak sih? Pertama menurut saya dulu penting Pak. Dulu penting, sekarang Nggak penting Mas. sekarang nggak penting sama sekali. Kenapa? Kalau dulu kan masih apa ya pikirannya tentang percintaan terus nggak mikir apa kan. Ya. Kalau Kalau dulu kamu mikirnya pacaran itu harus nggak sih? soalnya buat support Pak. Nggak ada. Saya nggak setuju tuh. Boleh kan saya nggak setuju boleh Iya, kan? pendapat Saya juga Anda nggak dong. maksa. Maksudnya nanti apapun yang kita omongkan di sini kita boleh beda banget ya Iya, gitu loh. Kita boleh beda banget ya kok jadi korbuser lah ya kan. Aku jenenge nirokno, mek aku gak gelem gundul gitu. Iya, nirokno tapi aku gak gelem gundul gitu loh. Cuman saya seneng aja caranya dia iku sharing. Saya pun suka sama teman saya sharing dan kita nggak harus sama. Intinya itu, kita nggak harus sama. Kita boleh saling protes tapi ya udah gitu. Itu juga nggak akan mengaruhi apa sebenarnya hubungan kita kan gitu. Kan bukan berarti mau A aku B terus ada pegel-pegelan kan enggak itu maksud saya. Saya nggak setuju, cuman kalau pacaran buat motivasi itu nggak ada. Yang ada kenyataannya adalah pacaran di masa SMA kamu hanya menambah 1 resiko terluka, 2 nambahin biaya keluar, 3 kita nggak akan yang namanya kita malas nih ya, malas belajar ya misalnya ya. Terus aku punya pacar, aku harus semangat belajar, nggak ada. Nggak ada istilahnya seperti itu. Justru yang ada, soalnya wangel. Kan ekspektasi kok ya. Chatting lah sama pacar kan itu. Iya kan? Iya. Ono tugas chatting sih lah. Keluarlah sama pacar, jalan lah. Ngeluarin biaya lagi kalau yang cowok sih gitu. Ya ada sih cowok yang nggak ngeluarin biaya tapi ada. Teman saya ada yang seperti itu dan itu buat saya juga keunggulan dia sih gitu. Ada makanya ada sing ganteng tapi bodoh, ono sing ganteng pinter memanfaatkan gantengnya akhirnya meroti ada gitu. Tapi halal ya Pak. Halal aja. Kan minta kan. Tuh makanya saya juga dulu tuh di SMA aku punya pandangan gitu. Maksudnya punya pandangan itu ya ini pandangan saya terserah kalian mau setuju atau tidak boleh gitu. Pandangan saya sih selama saya SMA aku perempuan aku kalau sama laki-laki perempuan aku pinter tapi sepinter-pinternya perempuan aku entah kenapa sih iso digobloki arek lanang. Pasti. Nggak tahu saya juga. Dalam hal ya nggak tahu dalam hal apa. Aku perempuan dulu ya. Iya lah ya. Kamu ngerasa nggak sih pernah ngerasa nggak sih kamu tuh dibodohin sama laki-laki? Pernah ya kan? Dan laki-laki itu kalau secara akademik pinteran kamu apa dia? Ayo jujur. Dia. Jujuran dia. Masa pinteran dia? Ya nggak tahu. Kamu pernah berapa kali emang? Iya. Ya nggak berapa kali merasa pernah dibodohin? Dibodohin dalam satu hubungan. Ya kayak nggak mesti kayak kamu bodohiku gitu. Intinya itulah. Apa? Kan Berapa kali? 1 kali. Oh 1 kali. Kamu pacar 1 kali? 2. Oh 2 kali. Cuma 2 kali.
Masa SMA mu kok kasihan Ya, banget sih. SMP itu Oh, malah. SMP malah. Yang satu SMP, yang satu SMA. Lek, Ya, aku yang malah satu SMP, penasaran ya. yang SMA. Kamu pacaran berapa kali? Banyak. Oh, banyak. Tapi double pernah nggak? Enggak. Satu-satu ya? Satu. Oh, cuma mirip aku, Mam. Aku setia kok Pak sebenarnya, Pak. Oh iya. Kalau enggak didahului. Oh iya. Kalau nggak dijarak dulu. Gitu. Ah, iya. Oh, iya. Lek Dani berapa kali? Tadi menang dewe Enggak Lek, sampai 10 sih. Oh, sampai 10. Oh ya lumayan lah. Aku ya paling titik. Iya, 2 kali. Apa Polos komedi? aku. Oh, polos. Polos. Dibodohi. Kamu merasa dibodohin itu saat apa? Maksudnya saat apa gitu loh? Kan aku pertama kali pacaran itu pas SMP dan pacaran pun lewat HP. Oh, Dan itu pun karena aku pengen ngerasain ya apa sih rasanya pacaran. Oh, Tak terima lah. oh, Nggak sampai seminggu tak putus. itu yang pertama. Heeh. Terus SMA Suwi ya. SMA Suwi. Suwi. Aduh, Oke. kesel aku ya. Ya itu waktu SMA aku. Cuma apa ya? Gak tahu. Apa ini dibodohi? Aku nggak ngerti. Iya. Pokok intinya aku terlalu Ya enggak, maksudnya saya gini, maksudnya saya bukan menuduh cowokmu itu membodohi kamu dengan sengaja. Cuman di kamunya yang ketika kamu merasa dibodohi itu loh maksud saya. Kamu terlalu apa? Terlalu berharap? Terlalu berekspektasi? terlalu sayang. Oh, terlalu sayang. Kok malir ini? Sampai sekarang ya masalah tuh. Sampai sekarang sayang. Sampai sekarang. Enggak. Aku udah dijawab ya. Enggak dijawab enggak apa-apa. Rahasia Pak gitu. Rahasia. Enggak apa-apa kan di sana juga enggak masalah. Biasa. Saya jangan sampai tertekan ya. Biasa. Nanti pulang dari sini jadi meluk guling terus nangis itu. Enggak lah. Jangan. Nanti sama orang rumah kamu ditanyain itu kan. Enggak, Mang enggak, lapo aja dikepung apa gitu. Mau mulai nangis gitu. Jangan ya. Satu-satunya juga itu sih jangan sampai lah kita tuh nangis karena cinta. Enak ya ngomongnya enteng. Enteng. Enteng lakon ini apa? Bener. Loh kan aku. Sama aja gitu. Iya. Tapi enggak lah. Oh, Tapi tapi iya gitu ya. Ya intinya itu. Terus berarti sama ya ekspektasi apa lek ngarannya ekspektasi pertama itu indah ya kan. Terus ternyata semakin dijalani semakin di luar ekspektasi, ya kan? Padahal kalau kita sayang namanya sayang nih ya. Kalau namanya sayang ini yang juga saya pelajari selama saya kuliah, jadi pandangan yang mulai kemudian berubah. Jadi saya tuh SMA berpikir bahwa kita mencinta itu harus memiliki, ya kan? Di SMA aku berpikir cinta harus memiliki dan gak memiliki ku artinya kita munafik, ya kan? Tapi di kuliah ternyata balik mana, cinta memang tidak harus memiliki, karena tingkatan tertinggi mencintaiku melepaskan, dan melepaskan itu abot, iya, melepaskan itu abot dan kita berani atau iso ngelakoni sing abot itu dalam kutip bukan syukur melepaskan terus kita sama yang lain, enggak, tapi memang kita tuh benar-benar masih sayang dan kita harus melepaskan. Itu tingkatan tertinggi sih menurut saya akhirnya, tingkatan tertinggi, karena kan namanya cinta itu harus berkorban. Nah itu pengorbanan tertinggi itu ternyata melepaskan ya. ternyata melepaskan, dan itu sangat berat dan memang harus dilakukan gitu loh, karena ya memang salah satu bentuk pelepasan nafsunya. Jadi cinta harus memiliki itu nafsu, karena harus memiliki sesuatu hal yang bersifat memiliki itu nafsu. Wis ada yang kepingin HP ya kan, berarti ada yang nafsu duwe HP. Kita kepingin mangan berarti nafsu makan kan gitu. Kita kepingin apapun itu berarti nafsu kita untuk mendorong kita itu untuk pengen melakukan sesuatu gitu loh. Terus sementara sedangkan mencintai itu sendiri kalau menurut saya akhirnya pas saya kuliah itu yang saya dapatkan yaitu sebuah ketulusan yang bening, bener-bener bening, dan itu angel ngelakon ini sangat sulit sekali wis pokoknya ya kan. Kudu siap siap semuanya gitu loh, dan menerima sih, lebih menerima. Kalau kamu masih sakit hati ya, ketika kita mencintai terus kita masih merasa sakit hati ketika pasangan kita menyakiti gitu ya, atau orang yang kita cintai itu menyakiti, itu yang disakiti itu sebenarnya egonya tadi, egonya kita untuk kita itu jadi satu-satunya. Padahal tujuan pertama sih bener-bener kita mencintai untuk apa? Yang paling pertama ya untuk membahagiakan orang itu kan, ya kan. Kalau ada orang lain yang membahagiakan orang itu juga, harusnya kita lebih mudah dong. Maksudnya kita tugasnya adalah ketika kita mencintai ya kan, kita harusnya itu merasa
aku wis seneng kok selama aku iku iso mbahagiakno awakmu kan gitu ya. Tapi- Terus ketika kamu ada yang membahagiakan lagi gitu, ya kan berarti lu enteng kan gitu tugasnya kita. Tapi Contoh sederhana, saya pernah punya pengalaman, wah akhirnya aku sharing mana ya. Saya pernah dulu punya satu pasangan yang saya sangat cinta banget gitu ya, saya sangat cinta banget lah gitu, cinta banget. Terus kemudian dia jalan sama cowok lain, dia jalan sama mantannya, dia jalan sama om bahkan gitu ya. Saya nggak akan sebut namanya ya gitu. Intinya dia jalan sama semua orang. Ya berarti kan mantan saya itu baik gitu loh. Dia humble ke orang. Positifnya. Humble gitu, akrab, gampang akrab lah, gampang akrab, murah senyum, murah senyum. Saya bilang murah apa, mama? Iya, murah senyum, murah peluk, ya kan, murah, pokoknya humble lah. Kan nggak semua orang loh mau meluk orang kan gitu kan, ya kan. Misal saya aja nggak mau loh meluk orang gila misalkan, saya nggak mau gitu kan. Tapi kalau mantan saya dulu tuh mau aja gitu, meluk siapa aja mau kan, dia baik berarti ya kan. Tuh terus saya mikirnya tuh dulu sampai gini gitu, saya tahu semuanya dan ketika dihadapkan dalam kondisi putus atau enggak itu dia selalu nggak mau kan gitu, bilangnya juga cinta sama saya, bahagia sama saya gitu ya, saya aja gitu dan ikulah wis bullshitnya perempuan sih, maaf loh ya ini Teresa ya, tapi Teresa ini tetap buat saya bukan perempuan, dia tuh murid saya gitu. Bedanya murid saya sama perempuan itu, jadi kalau murid saya nggak ada laki-laki nggak ada perempuan, ya murid saya kan gitu ya. Tapi kalau ke perempuan saya ku bencinya bukan main ya. Akhirnya aku gak normal lagi mehan ya. Ya normal aja, normal aja. Bukan berarti saya nggak suka perempuan, akhirnya aku kudu seneng laki-laki juga kan gitu. Opo aku gak seneng lurun-lurun kayak gitu kan, boleh kan gitu ya. Oke. Ya nggak lah, nggak sampai seperti itu. Intinya dari situ saya kemudian timbul pemikiran yang baru juga kan, mesti mikir sajane aku lah ya luwih penak sih gitu. Maksudnya luwih penak apa? Saya nggak harus keluar uang untuk jajanin dia, saya nggak harus keluar ngajakin dia keluar, dia udah keluar sama orang lain dan dia menghabiskan uang orang lain juga gitu. Terus kemudian saya pun ketika ngajak jalan dan dia juga mau gitu loh, maksudnya ketemuan saya juga masih ketemu saya gitu, meskipun dia juga ketemu sama orang lain juga gitu ya, meskipun setelah saya pulang juga karena mungkin dia kelelahan dan saya pun harus pulang, terus kemudian jadi nggak bisa nemenin dia dan nungguin dia sampai tertidur ya kan, akhirnya ada orang lain yang dengan sangat baik hati nemenin dia tidur kan gitu. Jadi saya sudah sangat alhamdulillah lah ada yang nemenin gitu loh, maksud saya. Mengenaskan banget gini. Saya berusaha mengemasnya tidak mengenaskan ya. tidak jadi nggak masalah lah gitu, sudahlah. Padahal itu juga sudah saya sangat apa ya ibarat, udahlah kok malah bahas saya terus. Intinya itu dari situ saya pun bisa berpikir bahwa kita itu memang ngejalanin semuanya ya pasti akan selalu ada positifnya gitu loh pasti. Jadi lah ancene kita itu seneng kan, kudune kita itu niatnya ya memang membahagiakan kan gitu. Kalau ada orang yang mau membantu membahagiakan ya sudah kan gitu loh, maksud saya gitu sih. Dan itu sulit ngejalannya, sulit, sangat sulit ya kan, karena nafsu ambek egone dhewe kita itu mesti nggak mau kalah gitu loh, nggak mau kalah. Dan yang semakin membuat kita sakit itu ya karena egone ku mang terlalu besar. Kita rasa memiliki egone ku dikecilno, kita berusaha kontrol itu. Nah itu yang saya katakan, kita punya kecerdasan rasa itu di situ. Fungsinya seni budaya sakjane mencerdaskan rasa itu. Ada IQ atau intelligent question, ada EQ kan, emotional question. Nah, itu gimana pintar-pintarnya kita memanage sebuah rasa yang timbul apapun guys di hati. Itu bukan menghilangkan sakit sebenarnya, tapi lebih memanage lagi sakitnya gitu. Ben enggak terfokus di satu, kita terfokus di satu kan jadi ya sakit banget gitu loh maksudnya. Jadi sakitnya nggak hilang tapi di manage lah. Terus kita sadar lagi gitu. Bahkan ada yang pernah bilang itu gini, kalau kita itu misal hanya sudah hancur karena perbucinan doang gitu ya, perbucinan doang gitu, artinya kita sudah mendustakan banyak hal kenikmatan lah. Wah kerek kenikmatan itu gitu. Kayak kita misal galau gak mangan gara-gara iku, kok kita ada makanan kok wis gak mangan gitu loh. Padahal miliaran bahkan ribuan orang itu kayak mangan sego sak upoe sangat sulit gitu loh. Bahkan masih ada yang masih nungguin di restoran juga kan itu, maksudnya nungguin sisa-sisa makanan orang-orang itu. Nah kita karek mangan sok-sokan
Kau gak mangan kalau kau aku lek gak arek balikan ambek aku gak mangan ayo aku. Jadi kayak terluka itu adalah hak segala bangsa memang, cuman sikap kita yang seharusnya itu bener-bener cepet memutuskan iku mang gitu loh. Ben gak terus terpengaruh juga kan. Soalnya semakin kita fokus ke situ semakin dampaknya ya ke diri kita sendiri kok. Mesti sing rugi, yang dirugikan. Banyak yang akan kamu lewatkan kalau kamu terlalu fokus ke situ. Ya kan? Terlalu fokus ke situ, terlalu baper ke situ, akhirnya kamu melewatkan banyak teman yang peduli, satu, ya kan, banyak keluargamu sing sehat, kamu sendiri sehat, kegiatanmu masih banyak, kamu juga masih kemana-mana ada uang, loh iya loh, ada uang gitu. Meskipun hanya katakanlah 5.000, like kayak cowok, iku mek gawe dan ngopi, iku juga sudah kenikmatan yang sangat luar biasa saja nih, gitu loh. Wong kita mek ngopi gitu, intinya gurung sampai kita tuh di kondisi kita tuh bingung mangan, gitu loh maksudnya. Kita pulang wis moro-moro sak wae gitu. Kita mau makan apa? Ngono ku kadang di murid SMP ya kan ada ya namanya masih kecil wis mulai masih ada yang mencaci makanan lah. Ibu emang masak tempe ambek tahu misal gitu loh. Iku lah wis dicacat gitu loh teman saya. Semua ya amene tahu ambek tempe. Ini aku kongon pinter ojo salah aku lek bodoh. Kalau panganan ya. Iya, salah panganannya ya wis. Akhirnya kalau kamu terbiasa juga hidup seperti itu kan akhirnya jadi orang tuh terbiasa sing apa-apa yang terjadi di hidupmu kamu akan mencari sesuatu atau seseorang untuk kamu salahkan. Iya. Padahal apapun yang terjadi padamu itu ya akibat tanganmu sendiri. Termasuk apapun yang saya alami sekarang adalah juga akibat tanganku sendiri. Tanganku sendiri. Yang apa? Kenapa kok sampai misal beberapa murid saya ku ada yang sangat mengecewakan gitu ya karena saya yang terlalu berekspektasi tadi kan gitu. Seandainya saya itu cuek-cuek aja gitu maksudnya ya syukur ngulang pokoknya aku bayaran gak ngereken arek gak ngereken kehidupannya arek saya rasa saya gak akan merasakan sakit hati gitu lah ya kan sakjane kudune ngono. Kalau saya gak menaruh cinta ke anak-anak mungkin saya gak akan sakit hati tapi ya gimana lagi sudah terlanjur itu tadi kan akhirnya saya juga bisanya cuman ya sudah mencintai saja gitu ya kan mencintai saja dan maksudnya ketika anak-anak masih di luar ekspektasi saya nggak akan berharap lagi cuman itu top akhirnya ya kan sepenting saya sudah berusaha apa ya sampai tadi pagi saya akhirnya tempat saya curhat itu aslinya mek ya di story gitu kan tempat saya curhat di story kalau nggak gitu ya ke murid-murid saya sih gini kicakongan gini kalau di apapun yang saya bahas di misal kayak curcol di kelas atau apapun itu seperti pembelajaran yang saya kemas di seolah-olah kayak adik aku curhat gitu jadi pengen diterima itu sih kalau yang lebih saya benar-benar ngomong kan ya pas kita ngobrol ketemu secara personal ini tuh nah kayak gitu saya tadi bilang pagi intinya ternyata memang saya tuh memaksakan gimana pun saya nggak akan pernah bisa memaksakan perubahan karakter itu nggak akan bisa ya, berarti pendidikan karakter itu hanya spoiler hanya apa ya bukan hal yang ya halu lah saya katakan halu pemerintah mengatakan bahwa kita harus melakukan pendidikan karakter halu lah nggak bisa cetakannya sudah seperti itu dan takdir dari yang sang sutradara itu sudah seperti itu gitu loh maksud saya jadi sudah dasarnya ada yang berperan baik dan ada yang berperan buruk gitu nggak bisa kita benar-benar maksain ini loh cak api nggak bisa ternyata ya sudah kamu buruk gitu dan saya pun kemarin ngobrol sama Hanafi lagi nggak apa-apa saya sekedar cerita dikit saya punya satu teman gitu teman guru juga gitu yang dipandang sebagai ibaratnya guru sing gak begitu care lah sama muridnya gitu dipegeli sama murid jadi katakanlah kontras ini saya sangat anak-anak itu saya sangat nempel katakanlah gitu terus yang satu ini sangat dibenci karena ya itu tadi pas ada suatu kegiatan baris terus anak-anak itu kan minum aquanya di lem sampahnya sampah gelasnya itu dibuang sembarangan di kampung orang gitu kan terus kan guru saya itu marah-marah gitu suruh ngemasin anak-anak itu sama anak-anak kan otomatis namanya anak ya itu diginikan kayak gitu gitu ya oh pusing ngomong ibu gitu aduh ngomong apa gitu saya ngelihat itu kayak gimana sih gitu terus ya tanpa ngobrol gitu saya ambil kertasnya kan itu
saya ambil gelasnya, ya ndek isi kelir arek aku tak jupuk gitu, tak jupuk. Ternyata kepekaan di situ kan tergugah juga kan, anak-anak tiba-tiba loh kan gitu timbul mungkin ya itu yang disebut sungkan itu, makanya akhirnya mereka ikut kan tanpa saya yang menyuruh loh, wong saya aja ngambilin gitu loh, maksud saya turun gitu, maksud saya turun, anak-anak ikut turun gitu. Tapi kalau saya di atas terus itu nuting doang ya diremehkan kan akhirnya gitu. Nah itu akhirnya jadi hal yang mungkin karena di SMA kalian juga mungkin ada kenapa kok saya ada kemarin siapa si Hanafi tanya kan sebenarnya, bukan tanya, lebih ke judgement lah, menjas saya bahwa itu terlalu sabar lah, terlalu apa, sebenarnya enggak, karena saya pun juga harus ngisi peran yang itu tadi, karena katakanlah enggak masih kurang peran yang sabar, maka saya harus ngisi peran yang sabar. Di sekolah saya itu kurang warna apa gitu. Jadi kalau guru-guru itu macam-macam kan, ono sing abang, hijau, kuning, putih, kurangnya apa abu-abu gitu. Saya abu-abu gitu. Nah, saya juga akhirnya dari bahwa anak-anak itu juga akhirnya seperti itu sih sebenarnya kan gitu. Ada yang mungkin memang berperan baik, ada yang berperan buruk. Contohnya kemarin aja kan PJJ, tatap muka, jam tatap muka yang saya nantikan itu malah nggak datang, dan katakanlah yang nggak datang itu cuma satu anak. Ya kan, yang nggak datang satu anak, yang datang 39 katakanlah gitu. 40 muridnya kita kan banyak memang gitu. 40 40 yang datang, tapi di situ kok yang saya rasakan malah sakit hati gitu loh. Seolah-olah kayak 39 itu nggak saya hargai banget gitu, udah datang di jam saya. Itu yang saya aku salah jadi aku ya salah terlalu. Akhirnya aku berusaha nggak pilih kasih, akhirnya kan ya ternyata pilih kasih juga kan gitu. Ternyata pilih kasih juga. Karena memang anak kan nggak sama. Ada yang memang benar-benar butuh kasih sayang, ada yang enggak, ada yang nggak butuh tapi tetap tak kei. Akhirnya mungkin jijik gitu ya. Jijik maksudnya kok lapus sih terlalu peduli dengan aku kan gitu ya. Akhirnya sampai saya pun sudah sebegitunya ya tetap aja dia nggak ngerasa atau nggak berubah ya. Mungkin ya itulah jalan takdirnya, dan kadang saya cuma kasihan aja. Kenapa di hidupmu tuh kamu lebih milih ruang yang bakal membuat kamu akan kesulitan nanti gitu. Maksud saya, kenapa kamu kalau ada yang putih dan itu enak gitu loh, ada warna putih yang kosong gitu, kenapa kamu lebih milih warna hitamnya yang kosong, yang kamu isi itu kenapa kamu milih hitam, padahal kamu masih sangat bebas untuk mengisi itu gitu loh. Itu sih jadi beberapa ya. Intinya saya tidak menemukan lagi di mana generasi kalian itu sangat luar biasa. Kalau menurut saya selama saya ngajar, ya kan. Semakin hari semakin saya kayak rasanya kayak semakin tipis yang saya gandolin itu. Jadi yang membuat saya bertahan dalam gelantungan jurang katakanlah gitu ya. Kalau di zaman kalian itu sangat tebel gitu ya, sangat tebel yang bisa membuat saya nyengkram itu sangat kuat banget gitu ya. Semakin hari semakin kesini semakin saya itu hampir kayak nggak ada pegangan. Itu sih rasanya. Jadi justru di zaman kalian itu aku pernah marah-marah beberapa kali gitu ya. Dan itu saya nggak pernah merasa sesakit ini, tapi yang ini saya nggak pernah marah tapi sampai loro hati niku ngalang-alai dihianatin pacar gitu. Iya, beneran. Lebih sakit ini daripada apa yang pernah dilakukan mantan saya dulu itu. Sangat lebih sakit ini karena sangat lama. Aku diputus sama mantanku kan aku ceritakan kalau merong jam aku. Kalau merong jam bayangin aja. Suka selama 8 tahun, ya kan, break, jebret gitu ya, putus kalau 2 jam, jam 2 sampai jam 4 sore, saat tinggal ngopi mana kan gitu, tinggal ngopi mana. Tapi ke anak-anak ini yang membuat saya setiap hari ku koyo loro lah, rasanya ku sih ono sing loro gitu. Dan aku setiap hari bayangkan, loro gitu, rasanya kayak aku bener-bener apa ya, keluar lagi, cuman ya opo gitu. Kalau saya sampai keluar, itu artinya tadi saya nggak menghargai yang 39 tadi. Ya artinya saya juga jadi orang yang nggak bersyukur juga kan akhirnya. Karena 1 anak atau 2 anak, saya sampai mengabaikan banyak anak saya juga yang sebenarnya masih care sama saya, masih peduli sama saya, dan masih bisa sangat saya menerima rasa sayang saya gitu loh, maksud saya. Jadi dari situ ya wes lah akhirnya saya jalanin, dan sedikit yang saya sampaikan ke kalian juga yang datang ke sini. Kalau memang menyesal kuliahnya kan gitu ya, kalau memang menyesal jurusannya ya segera ditanggepin. Maksudnya ditanggepin itu kalau memang punya dana, punya biaya lebih, punya rezeki lebih ya segera dicari lagi yang benar-benar kalau bisa akan senang ngelakuin ini. Sebenarnya senang di sini aja nih, ya kan, senang dulu gitu loh. Lek ancene nggak ada dan kita memang sudah, kalau menurut saya ya
kamu mau nggak mau, seneng nggak seneng kan kamu juga sudah ada di situ sekarang. Dan itu sudah berarti Tuhan kan pengen kalian di situ. Nah itu. Ya, so berusahalah menikmati kan gitu. Menjalani karena ya kemang kita nggak bisa membentuk jalan di depan. Ya kan? Kita pengen jalan di depan ini kayak apa nggak tahu. Kita hanya bisa berjalan dan kita akan tahu telapak kaki kita tadi bentuk gambar apa. Itu kayak tak dero. Ya kan? Dijalanin dulu. Oh tiba emang ticakku itu emang gambari nogo gitu. Oh ticakku emang gambari ulo gitu. Oh ticakku emang gambari apapun gitu. Itu baru kita akan tahu ketika kita sudah jalan. Kita berhenti di sini ya nggak akan tahu. Nah iya sih. Itu sih. Jadi oke, harapan saya di situ. Mungkin ada dari kalian yang mau disampaikan dulu lagi apa gitu. Untuk mungkin generasi sekarang atau mungkin buat saya bebas sih. Buat generasi kalian yang sekarang berjuang di SMA kalian mungkin atau mungkin buat saya juga ada. Boleh silakan. Dari Imam dulu lah. Imam Nawawi. Dari bertiga langsung. Dari bertiga langsung. Ya silakan. Generasi bawah kita. Generasi pemersatu bangsa. Generasi pemersatu. Cewek-cewek. Ada yang aneh itu dari kata-kata pemersatu bangsa gitu ya kan. Itu kata-kata itu keluar dari zamannya MMI. Pemersatu bangsa? Nah, kan? MMA kan? Kurang ajar ya. Terus udah lupakan. Teresa masih nggak tahu. Teresa kan polos ya kan. Pura-pura polos. Enggak ya, asli polos lah. Ya terserah. Kecuali buat adik-adik kita. Iya, buat adik kita atau mungkin buat saya. Terserah saran, kesan, nasihat, Apa ya? harapan. Sih. Semangat aja buat adik-adik. Apalagi sering mau lanjut kuliah atau kerja. Pilih sing bener-bener aja sampai nyesel di tengah jalan. Pilih sing bener-bener oh aku suka iki, ya wes. Dan tekunono. Aja sampai ada celah longgar dikit, kita pergi terus balik mana? Iya percuma kayak wis ketinggalan itu celah itu. Jadi malah membuat kita itu malah ya wis nggak seret mana itu sih. Tuh, tapi untuk PJJ ini maksudnya pelajaran yang tidak tatap muka ini Semoga segera berakhir lah. ya, semoga segera berakhir karena memang kalian mungkin ngalaminnya ya di kuliah ya. Tapi untuk SMA SMP ku sangat sakjane butuh rek tatap muka itu sangat butuh. Butuh enggak sih sakjane? Butuh. Iya, butuh. Kalau kalian sadar kalian belajar itu karena dari sosok yang kalian sayangi atau kalian kagumi kan. Ya kan kalian belajar sesuatu itu loh. Pasti dari seseorang yang kalian kagumi, kalian sayangi atau mungkin yang kalian apa ya, yang kalian anggap di atas kalian banget lah gitu. Termasuk saya pun juga gitu. Dan anak-anak harusnya juga seperti itu. Bagaimana anak-anak itu bisa belajar dari guru kalau ikatan emosinya nggak terbentuk gitu loh. Kalau anak-anak nggak percaya sama gurunya, kalau anak-anak nggak pernah ketemu sama gurunya kan gitu. Tuh. Ya kan? Pernah kamu belajar dengan orang yang nggak kamu percaya? Enggak kan? Enggak. Kamu belajar apa sih misal? Ya nyanyi lah. Kamu pasti lihat cara nyanyi itu, teknik nyanyi itu kan dari artis yang mungkin kamu suka vokalnya atau mungkin dari seorang guru yang mungkin guru nih vokal les kamu yang ya tiap hari kan pasti ketemu, kamu pasti tahu orangnya, pasti kenal karakternya kan gitu. Itu lebih nyaman dan memudahkan kita untuk belajar sesuatu sih saja. Kayak Dani barang belajar TK gitu. Iya kan dari salah satu mesti sing kok percaya atau mungkin sing benar-benar kok anggap dia benar-benar ahli di bidang itu gitu loh maksudnya. Dan membuat kamu kagum gitu. Makanya iso kepingin belajar di situ dan itu luwih cepet rek aja nih. Daripada yang kamu harus tatap muka lewat apa? Zoom. Ya Zoom, visual lah. Ya visual. Itu akan sangat beda. Ya kayak kalian pacaran loh. Video call tuh emang cukup. Enggak kan ya? Kudu ketemu kan, kudu jalan bareng ya kan kudu. Kudu sing sakjane yo gak kudu ya kan. Wis iku lah ngaruh lah apa ya. Mam, sekarang kamu Mam, pesen-pesennya apa Mam? Apa Dani dulu? Imam apa Dani dulu? Terserah, dua. Oh, Dani dulu. Kalau aku sih semoga berakhir pandemi ini lebih cepat lah. Soalnya nggak enak kalau dari visual HP itu kayak lebih enak langsung gitu ya. Iya, enak langsung. Soalnya kalau aku lebih suka diterangkan secara langsung daripada membaca sendiri atau lewat telepon gitu. Beda memang.
Itu ditinggal buku. Kita baca cerita, ya sama contohnya kayak kita baca cerita, entah itu di buku, entah itu di medsos ya kan, atau media sosial atau visual apapun, kita lihat berita, sama kita diceritain seseorang itu beda banget gitu. Ya kan, feeling beda banget gitu. Ada pesan-pesan gak ada adik emang semangat apa? Kalau pesan-pesan buat Ada adiknya yang di SMA, ada di SMA, ada adik pemersatu bangsa jadi. terus belajar lah. Iya, terus belajar. Di saat pandemi ini ada enak ya enaknya. Enaknya kalian itu belajar di rumah, bisa lihat internet. Kalau di sekolah kan mungkin nggak bisa gitu kan. Kalau di rumah bisa lihat internet apapun. Rebahan gitu. Ya, nah itu dimanfaatkan lah, Jangan malah dibuat malas-malasan. malas-malasan. Itu penting loh. Iya. Penting. Soalnya benar-benar penuh dengan keenakan sebenarnya. Iya. Keenakan. Sebenarnya guru nilai itu kalian bukan guru gitu. Nah, iya. Itu aja sih. Itu dari Dani, Ahmad Dani. Aku rela. Iya. Ya apa kalau dari Imam Nawawi? Iya. Kalau dari aku sih, Nawawi. kalau kita bicara tentang pendidikan yang sekarang ini lewat aplikasi Zoom atau yang sejenisnya, kebanyakan kalau saya kan juga ngalami ya, kita juga ngalami ya, lebih tidak memperhatikan guru sih, tidak menghargai guru itu, menerangkan, kita asik dengan non-off-kan apa sih? Kamera. Kan kita sibuk kemana-mana kan, dia pun tidak tahu kan. Kalau secara langsung kan kita izin lah atau inilah. Ditinggal tidur ya nggak ngerti. Soalnya kasihan dia itu, kita kan nggak tahu prepare-nya dia untuk kasih materi kita itu seberat itu yang dialami kan, kita nggak tahu. Jadi lebih ke untuk didik emas atau yang lainnya yang sedang menjalani masa pembelajaran hari ini ya. Tolong hargai guru kalian karena itu yang ngasih ilmu buat kalian. Untuk kedepannya, semisal kalian kuliah ataupun lanjut kerja, jangan patah semangat lah. Iya, jangan patah semangat. Itu aja? Tetap dijalani karena COVID ini segera berakhir, pasti. Meskipun COVID-nya akan selalu ada sampai kiamat loh. Pasti ada lah. Ada. Setelah kiamat kan berakhir COVID. Ah iya, pasti berakhir. Oh iya, bareng dunia berakhir. Oke, pasti berakhir. Siap, jadi penutupan untuk Podschool hari ini, malam inilah gitu ya. COVID akan berakhir dan bareng dunia pas berakhir gitu ya. Sama seperti penantianmu Mam yang akan berakhir ya kan. Pasti. Kan menanti ya Mam. Menanti tapi gak dihargai. Menanti tapi nggak dihargai. Sama sih. Kita rasa juga sama. Dani juga sama ya. Menanti yang bisa dinanti kalau saya sih. Nggak ada yang dinanti soalnya, jadi menanti yang bisa dinanti gitu. Sebelet lah. Semakin belakra ya kan, daripada kita semakin pusing juga. Ini sudah 1 jam ternyata 12 menit. Dan ini di hari Sabtu 29 Agustus 2020. Podcast Podschool yang bersama Dit Live. Dan bersama saya Pangasinanda, kita akhiri sampai di sini. Semoga kalian selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat kalian yang telah menonton, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.